Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini dari kelompok Imro'atus izin untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu adalah aplikasi pemesanan jasa rental PS5 berbasis web. Dengan beranggota tim, ada Fajar Eko Prasetyo dengan NIM 2200180021, dan kemudian ada Dio Andrean dengan NIM 2200180045. Kemudian ada saya sendiri yaitu Augustafur Alzaya dengan NIM 2200180048. Selanjutnya ada daftar pembagian tugas. Untuk list tugas, yang pertama ada pembuatan struktur halaman home, itu dikerjakan oleh Fajar Eko Prasetyo. Kemudian yang kedua, desain tampilan UI dikerjakan oleh Dio Andrean, dan yang ketiga, modul form pemesanan dibuat oleh saya sendiri. Selanjutnya ada untuk penugasan bersama, yaitu ada integrasi halaman dan fungsi. Kemudian yang terakhir ada finalisasi dan dokumentasi. Kemudian yaitu adalah ruang lingkup atau deskripsi dari sistem. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan rental PlayStation 5 secara online melalui platform web. Pengguna dapat melihat informasi ketersediaan, memilih durasi sewa, dan juga melakukan reservasi melalui sistem ini. Admin dapat mengelola daftar pemesanan dan memperbarui status rental. Sistem ini adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan informasi rental PS5 dan katalog game, kemudian menyediakan fitur pemesanan online melalui form, kemudian ada mengelola data booking dan transaksi oleh admin. Selanjutnya ada daftar spesifikasi kebutuhan atau RSRS. Website ini adalah sistem mandiri yang dapat diakses oleh publik melalui browser. Admin memiliki antarmuka khusus untuk mengelola produk pemesanan dan juga transaksi secara manual. Di sini ada fungsi sistem secara umum, yaitu menampilkan informasi layanan dan harga rental PS5, kemudian menampilkan katalog game, menyediakan form pemesanan, dan yang terakhir yaitu admin dapat melakukan konfirmasi dan pencatatan transaksi. Adapun karakteristik pengguna. Untuk pengguna umum, yaitu mengakses layanan rental dan melakukan pemesanan. Dan untuk admin, mengelola produk, konfirmasi pemesanan, verifikasi pembayaran, dan juga memantau stok. Kemudian adapun batasan sistem, sistem tidak memiliki fitur login untuk pelanggan. Kemudian tidak ada sistem pembayaran otomatis, hanya manual. Untuk kebutuhan non-fungsional, yang pertama, responsivitas. Website dapat diakses di semua perangkat, yaitu mobile maupun desktop. Yang kedua, keamanan dasar, validasi input form untuk mencegah data kosong atau salah. Yang ketiga, performa. Halaman dapat dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik. Yang keempat, usability, yaitu interface ramah pengguna dengan navigasi yang jelas. Kemudian ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, akses informasi. Pengguna dapat melihat informasi rental, kemudian harga, katalog, dan status ketersediaan. Yang kedua, formulir pemesanan. Pengguna dapat mengisi form dengan data yang berisikan nama, nomor WhatsApp, tanggal pemesanan, pilihan game, dan juga paket sewa. Yang ketiga, manajemen produk. Admin dapat menambah, memperbarui, dan menghapus produk, yaitu konsol dan game, melalui dashboardnya. Yang keempat, manajemen booking. Admin mencatat status pemesanan yang dikategorikan belum konfirmasi, terkonfirmasi, dikirim, dan juga selesai. Yang kelima, manajemen transaksi. Admin mencatat pembayaran, metode pembayaran, dan menggugah invoice bila diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota tim lainnya. Baik, selanjutnya adalah progress deploy. Pada progress deploy development tahap 1, yaitu pada pekan pertama. Yang pertama, menggunakan GitHub sebagai media upload file dari code yang sudah dibuat untuk di hosting. Dan untuk melakukan hosting, kami menggunakan Vercel yang terhubung dengan GitHub agar web bisa diakses oleh publik. Kemudian adalah hasil hosting dari link dan linknya. Next. Kemudian ada deploy tahap 2 pada pekan kedua. Pada bagian ini merupakan perbaikan dari deploy tahap pertama. Dikarenakan pada deploy tahap 1 terjadi kesalahan jika mengetik pesan maka file PHP terdownload. Jadi kami mengganti hostingnya menggunakan Infinity Free. Yang pertama, hosting digunakan
yang kedua ada database yang digunakan, yang ketiga ada tabel database, dan yang terakhir adalah bagian coding yang diganti. Jadi pada deploy tahap pertama kami menggunakan GitHub sebagai tempat hosting, kemudian terjadi kesalahan seperti yang kami jelaskan di atas. Kami mengganti hosting kami dengan menggunakan GitHub ke menggunakan Infinity. Di atas adalah bagian isi dari apa saja yang kami ganti ya saat menghosting menggunakan Infinity. Berikut adalah progres deploy tahap kedua pada pekan ketiga. Pada tahap deploy ketiga kami menambahkan fitur maps lokasi rental agar penyewa tidak hanya bisa memesan melalui web, tapi juga dapat langsung menuju lokasi rental secara fisik. Halaman tersebut menampilkan fitur peta lokasi rental yang telah diintegrasikan menggunakan Live.js dan OpenStreetMap. Fitur ini menggunakan mungkin pengguna untuk melihat secara langsung lokasi fisik dari infrastruktur rental PlayStation melalui peta interaktif yang ditampilkan di bagian lokasi rental pada website. Peta ditampilkan dengan ukuran penuh dan tinggi cukup untuk memberikan tampilan agar area sekitar secara jelas. Dengan posisi terpusat di koordinat wilayah Jogja, sebuah market ditambahkan pada titik lokasi rental lengkap dengan pop-up berisi informasi nama tempat dan alamat fiktif yang ditampilkan secara otomatis ketika halaman dibuka. Fitur ini bertujuan untuk memudahkan penyewa ingin datang langsung ke tempat rental sebagai perlengkapan dari sistem pemesanan online. Sebagai tambahan, terdapat beberapa file JavaScript yang turut dimuat untuk mendukung fungsional halaman, termasuk library, jQuery, Bootstrap, dan script khusus untuk efek visual dari navigasi halaman. Namun dalam struktur code terdapat kesalahan berupa duplikasi elemen ID yang seharusnya dihindari agar tidak menimbulkan konflik tampilan atau fungsinya. Berikutnya adalah tahap 2 pada pekan keempat. Proses testing website manual. Tampilan yang diuji berdasarkan gambar halaman utama berisi logo dan navigasi sederhana, kemudian ada form pemesanan yang terdiri dari nama, nomor telepon, alamat, kemudian ada tanggal, jam pemesanan, berikutnya paket sewa PS dan game pilihannya, kemudian gambar-gambar game cover yang responsif. Baik, berikutnya yaitu catatan pengujian tambahan. Yang pertama, tidak ditemukan error pada halaman saat mengisi form. Yang kedua, file halaman pemesanan.php berfungsi untuk mencatat input pengguna. Yang ketiga, warna dan tema gelap nyaman untuk digunakan. Yaitu progress deploy berhasil dilakukan menggunakan hosting Infinity Free dan web bisa diakses secara publik. Pengujian ini dilakukan secara manual dan fungsional, dan hasilnya menunjukkan bahwa seluruh fitur dari web rental PS berjalan dengan baik, termasuk form pemesanan dan navigasi. Next. Baik, selanjutnya yaitu tahap keempat pada pekan kelima. Tahap deploy sudah selesai dan aplikasi berbasis web siap digunakan melalui link di bawah ini. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terakhir ada project final yang berisi screenshot hasil dan aplikasi dan fitur-fitur. Pada bagian pertama, website 500 Rental merupakan platform pemesanan jasa sewa game PlayStation 5 yang dirancang dengan tampilan sederhana namun fungsional. Pada halaman utama, pengguna disambut dengan logo 500 Rental beserta navigasi menu yang terdiri dari 500 Rental, games, dan pesan. Tampilan ini juga menyertakan ikon panah ke bawah yang menunjukkan adanya konten lanjutan. Navigasi ini memudahkan pengguna untuk berpindah antara halaman dengan cepat dan intuitif. Yang kedua, ada masuk ke halaman berikutnya. Pengguna disajikan daftar game yang dapat disewa seperti Spider-Man 2, God of War Ragnarok, Mortal Kombat 1, dan Tekken 8 tentunya. Setiap game memiliki tampilan cover, tombol pilihan, serta label nama memungkinkan pengguna untuk memilih lebih dari satu game.
Sistem juga menampilkan daftar game yang telah dipilih dan menghitung total harga sewa secara otomatis. Setelah menentukan pilihan, pengguna dapat langsung menekan tombol kirim pesanan untuk melanjutkan proses pemesanan. Pada bagian form pemesanan, pengguna diharuskan mengisi data diri berupa nama, nomor telepon, alamat, tanggal penyewaan, dan memilih paket sewa yang tersedia. Setelah itu, pengguna bisa memilih kembali game tambahan yang ingin disewa dengan harga per kaset sebesar Rp25.000. Semua informasi ini kemudian dikirim sebagai satu kesatuan ke pemesanan. Yang terakhir ada Maps sebagai tambahan. Website ini juga menyediakan fitur lokasi rental yang ditampilkan melalui peta interaktif. Pada bagian ini, pengguna dapat melihat secara langsung alamat tempat rental, yaitu Imro Atos Rental PlayStation yang ditandai dengan PIN pada peta. Fitur ini sangat membantu pengguna yang ingin mengetahui lokasi fisik rental sebelum melakukan pemesanan atau pengembalian unit sewa. Selanjutnya ada analisis pengerjaan proyek. Yang pertama dari segi waktu dan spesifikasi. Dari sisi waktu, pengerjaan proyek ini memakan waktu sekitar 3 bulan. Waktu tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah banyak jabak yang muncul selama proses coding, terutama saat melakukan integrasi antara halaman dan penyesuaian antar muka pengguna. Meski sempat tertunda, proyek ini tetap dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditargetkan. Selanjutnya dari segi spesifikasi. Seluruh fitur utama yang dirancang dalam tahap awal berhasil diwujudkan. Website ini bersifat sederhana, sesuai dengan kebutuhan dasar pemesanan jasa. Fitur yang berhasil ditetapkan meliputi pengisian identitas, penyewaan, tanggal sewa, pilihan paket sewa, dan pilihan game yang tersedia. Walaupun tampilannya masih bisa dikembangkan lebih lanjut, namun secara fungsi sudah sesuai dengan tujuan awal proyek. Selanjutnya dari segi biaya. Dari sisi biaya, proyek ini tidak memerlukan dana besar karena pengembangan dilakukan secara mandiri, menggunakan perangkat lunak gratis open source dan hosting lokal untuk keperluan pengujian. Namun jika akan ada dipublikasikan ke lingkungan nyata, kemungkinan akan membutuhkan biaya tambahan untuk hosting dan domain. Selanjutnya ada kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam debugging, terutama dalam pengaturan layout front-end agar tampilan responsif di berbagai perangkat. Selain itu, integrasi antar halaman juga menjadi tantangan karena terkadang terjadi kesalahan pengalihan routing atau data tidak tersimpan dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami Imro Atos. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.